Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, yang dimana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah untuk talabul ilmi. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah rahimakumullah, insyaallah di setiap Sabtu pekan ketiga nantinya kita akan membahas kitab Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di Sabtu pekan ini, pekan ketiga yang pertama, kita akan membahas kajian tematik sebagai pembuka kajian sirah agar kita tetap semangat ya, dan tetap terus menuntut ilmu. Tema yang akan saya angkat di pagi hari ini adalah tentang istiqomah. Istiqomah. Sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tiada batasnya, seperti yang saya sebutkan tadi, iman, Islam, sehat walafiat dan seterusnya. Dan juga yang patut perlu kita syukuri adalah nikmat istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari salah seorang sahabat yang mulia bernama Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Kata beliau, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Wahai Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam suatu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah bertanya kepada Anda. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah fastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaqim. Kemudian istiqomahlah. Ini penting jemaah, istiqomah. Dan kata para ulama, nikmat istiqomah di atas ketaatan kepada Allah hanya diberikan Allah kepada wali-walinya, kepada wali-wali Allah. Lantas kita suka mendengar istiqomah, orang yang telah hijrah, kemudian anjuran berikutnya adalah istiqomah di atas hijrahnya. Nah, lantas apa itu makna istiqomah? Mungkin jemaah yang bisa bantu jawab
wafat tahun 795 Hijriah. Beliau menafsirkan hadis ini, makna istiqomah di dalam hadis ini. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, istiqomah adalah meniti jalan yang lurus. Agama yang lurus yaitu agama Islam, tanpa membelok ke kanan dan tanpa membelok ke kiri. Kemudian kata beliau, istiqomah ini mencakup melakukan semua amalan ketaatan baik lahir maupun batin, yang tampak maupun amalan ketaatan yang tidak tampak. Kemudian kata beliau, meninggalkan semua perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna istiqomah menurut Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan kemarin kita di bulan Ramadan, insyaallah ya, musimnya ibadah menurut sebagian orang. Musimnya ibadah menurut sebagian orang. Tapi ketahuilah bahwasanya ibadah itu bukan musiman. Bukan musiman. Ada yang menjadikan ibadah musiman. Di bulan Ramadan baru kenal Allah. Ke masjid hanya bulan Ramadan saja. Membaca Al-Quran hanya bulan Ramadan saja. Sedekah hanya di bulan Ramadan saja. Bakti sama orang tua hanya di bulan Ramadan saja. Lepas bulan Ramadan terkikis sedikit demi sedikit. Tidak istiqomah. Oleh karenanya, ketahuilah jamaah rahimahullah bahwasanya beribadah itu bukan musiman. Ini ditunjukkan dengan firman Allah di surat Al-Hijr ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Kata Allah, beribadahlah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datangnya al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-yaqin ay al-maut. Al-yaqin adalah kematian. Berarti kita disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian menjemput kita. Bukan setelah bulan Ramadan terus selesai. Udah berani ninggalin salat wajib yang bolong-bolong, apalagi salat sunnah, apalagi puasa sunnah. Gimana tilawah Al-Qur'annya selama ini di bulan Ramadan? Sekarang masih ada nggak sisanya? Sedekahnya gimana? Bakti sama orang tuanya seperti apa? Masihkah kita istiqomah? Ya. Dan ada beberapa amalan-amalan di bulan Ramadan yang kita sudah menjaganya. Di luar bulan Ramadan, kata para ulama, hendaknya kaum muslimin menjaga amal-amal soleh tersebut, istiqomah di atas amal soleh tersebut. Di antaranya yang pertama, kira-kira apa ya? Amalan yang harus kita, wajib kita jaga selepas bulan Ramadan. Baca Quran nggak masuk di nomor 1, maksud saya di nomor 1. Ke masjid. Ke masjid kan banyak ngapain kalau ke masjid? Salat, betul. Ya, salat. Ini amalan yang pertama yang kita harus kita jaga dan istiqomah di atasnya adalah salat fardu yang 5 waktu. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya salat wajib 5 waktu, hukumnya wajib, merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Yang mana di bulan Ramadan kemarin, yang tadinya sebelum masuk Ramadan, salat yang tadinya bolong-bolong menjadi full. Alhamdulillah. Tapi begitu keluar bulan Ramadan, ada sebagian kaum muslimin yang sudah tidak istiqomah lagi dalam menjalankan salat. Salat yang bolong-bolong, zuhur salat, asar nggak salat, maghrib salat, isya salat, subuhnya nggak salat. Ada nggak kaum muslimin di tengah-tengah kita yang seperti itu, Pak? Ada ya? Di sini sih nggak ada. Sana nggak ada sedikit pun. Ada yang sudah coba-coba ninggalin sholat 5 waktu di bulan Ramadan, iya. Ada. Nah, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, ini dapat ancaman yang sangat keras dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Al-ahdul ladzi
bainana wa bainahu as-shalah. Perjanjian antara kami kaum muslimin wa bainahum dan mereka ahlul kitab. Perjanjian antara kaum muslimin kata Nabi dan ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Yang pertama Nasara, yang kedua Yahudi, mereka ahlul kitab. Perjanjian antara kami kata Nabi kaum muslimin dan mereka ahlul kitab as-shalah adalah salat. Maksudnya apa? Kita sholat, mereka nggak sholat. Orang-orang Yahudi ibadahnya gimana? Depan tembok ratapan, kenapa? Orang-orang Nasrani sepekan sekali nyanyi-nyanyi, nggak sholat mereka. Kita sholat. Nah, ancaman dari Nabi SAW di akhir hadis ini, kata Nabi SAW, paman tarokaha faqad kafar. Iya. Faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafar. Kalau terjemahan halusnya, dia telah keluar dari Islam. Kalau terjemahan literalnya, faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bukan saya yang mengatakan, tapi Nabi SAW. Ada lagi dalam riwayat yang lain, bainar rajuli wasyirki tarkus salat. Batas antara muslim dengan kafir adalah salatnya. Ini kata Nabi SAW. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan dia telah keluar dari Islam apabila meninggalkan salat dengan sengaja tanpa uzur. Kalau wanita ada uzur setiap bulannya, kalau kita tak ada. Kecuali kalau kita gila, hilang akal, ada uzur, atau mungkin kita pikun, itu ada uzur. Jadi ini ancamannya. Yang kata para ulama, sebagian para ulama mengatakan dia telah keluar dari Islam. Kalau sengaja memang zuhur sholat, asar nggak mau sholat, maghribnya sholat, isyanya nggak sholat, subuhnya sholat, walaupun kata ulama yang pertama ini memang dia telah keluar dari Islam, dia harus memperbarui syahadatnya kembali. Sebagian ulama mengatakan dia tidak keluar dari Islam selagi dia masih meyakini wajibnya sholat 5 waktu. Akan tetapi dia telah melakukan salah satu dosa dari dosa-dosa besar. Jadi kalau ada orang sholat ditanya kenapa kamu kok nggak sholat, malas, umpamanya, tar aja lah, akhirnya nggak sholat dia. Terus kita tanya, kamu tahu nggak hukumnya sholat 5 waktu itu? Apa tahu, saya wajib. Menurut sebagian ulama, orang seperti ini belum keluar dari Islam, tapi dia melakukan salah satu dosa dari dosa-dosa besar kalau dia masih meyakini wajibnya sholat yang 5 waktu. Ya, sebagian masyarakat kita ada yang dinamakan Islam KTP. Ya, KTP-nya Islam, tapi sholat mungkin hanya hari Jumat saja. Itu pun karena nggak enak sama tetangga, sama teman kantornya. Baru dia sholat Jumat. Kemudian sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di akhir hayatnya beliau mengatakan la islama liman taraka salat. Tidak layak disebut seorang muslim orang yang sengaja meninggalkan salat yang 5 waktu. Kata Umar, enggak layak. Luar biasa. Kemudian kata salah seorang ulama besar Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan kaum muslimin sepakat meninggalkan satu salat wajib saja dengan sengaja, maka dosanya lebih besar daripada yang pertama, dosa membunuh. Yang kedua, dari dosa merampas harta orang lain. Yang ketiga, dari dosa berzina. Yang keempat, dari dosa mencuri. Dan yang kelima, dari dosa minum minuman keras. Satu salat saja ditinggalkan dengan sengaja, dosanya lebih besar dari yang 5 tadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Satu saja sudah cukup, Pak. Jadi ada orang, umpamanya orang yang miras, dia miras, pas sadar dia sholat 5 waktu tapi miras, gitu kan. Ada
Ada juga orang yang nggak minum miras, sedekahnya kenceng tapi nggak salat 5 waktu. Dari dua orang ini kira-kira lebih baik yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Walaupun dua-duanya nggak baik ya. Maksudnya di antara mudaratnya yang paling baik itu yang mana? Yang pertama, dia minum miras tapi dia tetap sholat ketika sadar. Ya. Karena kalau pas lagi minum miras nggak sadar ikut sholat, sah nggak sholatnya? Nggak diterima. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengerjakan sholat sedangkan kamu dalam keadaan sukara, teler, mabuk, hilang akal. Artinya apa? Di antara orang-orang yang beriman ada yang hilang akal karena apa? Miras. Ada. Jadi ada juga orang-orang yang beriman suka miras, tapi kalau lagi mabuk nggak boleh sholat, tunggu sampai sadar baru sholat. Ada orang yang nggak nenggak miras tapi nggak sholat 5 waktu, jadi lebih parah keadaannya. Ya. Nah, ini sangat mengerikan, dosa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Tapi kalau kita bisa mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iftaratu 'ala ummati khamsa shalawat." Ya Muhammad, wahai Muhammad, kata Allah, diwajibkan atas umatmu salat yang 5 waktu. Berarti hukumnya wajib. Nah, ini perintah ketika Nabi SAW mi'raj ke langit. Ya, mi'raj ke langit menerima perintah salat. Yang awalnya berapa waktu ya Bang? Sebelum 5 waktu. Ada nolnya kan ya? Awalnya itu 5 plus 50 waktu, akhirnya turun ke langit ke-6 bertemu Nabi Musa, disuruh apa? Minta keringanan sama Nabi Musa. Tapi Allah, umatmu nggak akan sanggup wahai Muhammad. Minta keringanan turun 30, turun lagi ke langit ke-6 bertemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, umatmu nggak akan sanggup 30 waktu. Minta keringanan terus. Akhirnya sampailah hadis ini kepada kita. Ya Muhammad, iftaratu 'ala ummati khamsa salat. Wahai Muhammad, diwajibkan atas umatmu salat yang 5 waktu. Wa ahidu 'indi ahdan, dan aku berjanji kepada diriku sendiri, kata Allah. Bayangkan ya, dalam hadis ini Allah berjanji kepada dirinya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, di dalam hadis yang lainnya tidak pernah Allah berjanji pada dirinya sendiri, kecuali hadis tentang salat yang 5 waktu, sampai-sampai Allah berjanji kepada dirinya sendiri. Wa ahidu 'indi ahdan, man hafadha 'alaihinna li waqtihinna adkhaltuhul jannah. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu tepat pada waktunya, adkhaltuhul jannah, pasti aku akan masukkan ke dalam surga. Berarti kita sudah tahu salah satu kunci masuk surga adalah menjalankan salat 5 waktu tepat pada waktunya, kecuali kalau ada urut. Kemudian wa man lam yuhafiz 'alaihinna fala ahda lahu indi, dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, salatnya nggak dijaga, bolong-bolong mungkin atau nggak salat, maka Allah mengatakan fala ahda lahu indi, aku tidak memiliki janji padanya. Aku tidak memiliki janji padanya. Kalau kita bisa salat 5 waktu, kita jaga waktunya, insya Allah itu salah satu faktor kunci masuk surga. Tapi hati-hati, kalau kita salat tapi nggak kita jaga salatnya, semau kita saja, zuhur salat, asar nggak salat dan sebagainya, maka Allah mengatakan fala ahda lahu indi, aku tidak memiliki janji padanya. Dan orang-orang yang rutin salat juga punya potensi besar masuk neraka. Hanya kita kalau rajin sholat juga harus apa? Khauf, cemas. Jangan-jangan sholat saya nggak diterima. Karena ada orang yang rajin sholat itu masuk neraka. Ya, di surat Al-Ma'un Allah berfirman, "Fawailul lil musallin." Fawailul lil musallin. Allah berfirman, celaka bagi orang-orang yang sholat. Itu kalau di Al-Quran terjemah. Tapi kalau ditafsirkan para ulama, fawail itu nama neraka. Fawail lil musallin, untuk orang-orang yang sholat. Bayangkan orang-orang yang sholat diancam sama Allah fawail, masuk neraka wail namanya. Berarti orang-orang yang rajin sholat punya potensi juga masuk neraka wail. Kenapa? Alladzina hum
salatihim sahun. Mereka sholat, rajin sholat, tapi sahun itu apa? Lalai terhadap sholatnya. Nah, jangan sampai kita udah sholat 5 waktu tapi lalai terhadap sholatnya. Apa saja sih yang dimaksud lalai dalam sholat? Pertama, mengulur-ulur waktu tanpa ulur, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, sholat zuhur umpamanya jam 12 lewat 5 dia ulur-ulur sampai jam 2 atau jam setengah 3 tanpa ulur. Khawatir kita masuk ke dalam ayat ini, kita sholat zuhur iya jam 2 lewat umpamanya, tapi khawatir termasuk orang-orang yang lalai karena mengulur-ulur waktu sholat tanpa ulur. Ya, mungkin yang di kantor saking asiknya kerja di atas di depan laptopnya sampai mengulur-ulur waktu sholat nih bro, enggak tanggung, enggak terasa sudah jam 2 siang baru sholat zuhur. Nah, ini termasuk orang-orang yang lalai. Ibu-ibu mungkin yang murojaahnya kepanjangan, harusnya zuhur jam 12 lewat 5 karena murojaahnya kepanjangan jam 2 baru sholat. Begitu ditanya murojaah apa? Medsos, ya Facebook, Shopee, semua di murojaah. Al-Quran sih nggak di murojaah. Murojaahnya gamis terus sih, sama jilbab. Murojaah terus Facebook, Instagram, nggak terasa jam 2. Ini khawatir kita termasuk orang-orang yang lalai meskipun kita sholat zuhur. Ya, baik jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Amalan yang kedua yang patut kita istiqomah di atasnya, ini khusus laki-laki ya. Khusus laki-laki menjaga sholat berjamaah di masjid. Ya. Walaupun para ulama berselisih pendapat, sebagian ulama mengatakan hukumnya tidak wajib bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid. Sebagian ulama mengatakan wajib bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid. Mana pendapat yang lebih kuat? Pendapat yang lebih kuat kata para ulama adalah wajib bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid kecuali ada uzur syar'i, ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat. Di mana dalilnya menunjukkan hal tersebut? Kata Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya apa? Demi Allah. Nabi sampai bersumpah, demi Allah. Laqad hamamtu an amra bihammin fayuhtaba. Ingin kiranya aku memerintahkan orang-orang, yaitu para sahabat, untuk mengumpulkan kayu bakar. Tsumma amara bis shalah fayu'adzana laha. Kemudian aku perintahkan mereka untuk menegakkan salat yang telah dikumandangkan azannya. Tsumma amara rajulan fayu'ammun nas. Lalu aku perintahkan salah seorang untuk mengimami mereka. Terus Nabi kemana? Kata Nabi SAW, "Tsumma ukhalifa ila rijalin fa uharriqu 'alaihim buyutahum." Lalu aku menuju rumah orang-orang yang tidak mengikuti sholat berjamaah di Masjid Nabawi ketika itu. Kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. Hadis ini bisa diterapin nggak sama DKM? Sama Al-Misal? Ini keinginan Nabi, angan-angan Nabi, ingin mengumpulkan para sahabat, pada kumpulin kayu bakar, kumpulin, udah kamu azan, kalian sholat, kamu jadi imam. Nabi bawa kayu bakar, ingin membakar rumah orang-orang yang tidak mau ikut sholat berjamaah di Masjid Nabawi, saking kesalnya. Makanya ada anekdot ya, lelucon. Laki-laki soleh itu sholatnya di masjid. Kalau di rumah namanya laki-laki solehah. Tapi kalau ada uzur syar'i tetap jadi laki-laki soleh meskipun di rumah, kan gitu. Yang termasuk uzur syar'i apa? Pertama sakit, atau ada wabah pandemi, pemerintah memfatwakan umpamanya. Begitu juga para ulama internasional juga kayak dulu ya, hingga masjid-masjid ditutup, itu uzur syar'i boleh. Yang sakit, misalnya yang sakit dia khawatir kalau masjid menularkan, maka jangan masjid. Hukumnya haram bagi dia. Karena dalam kaidah usul fikih dikatakan la darar wa la dirar. Jangan memudaratkan diri sendiri dan kau jangan memudaratkan orang lain. Maka boleh baginya sholat di rumah. Hujan besar, hujan deras, boleh sholat di rumah bagi laki-laki. Makanan sudah dihidangkan pun boleh. Tapi jangan setiap mau sholat di masjid istrinya ngirimin makanan terus. Ayo makan. Akhirnya sholat di rumah terus.
Ini bukan udzur syar'i namanya. Kemudian ingin ke masjid, tiba-tiba ingin buang hajat, BAB, BAK, itu boleh, udzur syar'i. Tapi kalau nggak ada udzur syar'i, maka sholat di masjid ini pendapat yang kuat, yang paling kuat menurut para ulama. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i sangat keras dalam hal ini. Jadi katanya kan Indonesia, katanya yang mazhabnya Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i dalam hal sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid sangat keras. Kata Imam Syafi'i, wa amal jamaah fala urakhisu fi tarkiha illa min udhrin. Adapun salat berjamaah bagi laki-laki, aku tidaklah memberikan udzur keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkannya kecuali min udhrin, bila ada udzur syar'i. Kata Imam Asy-Syafi'i. Ya. Jadi ya kalau yang aku mazhab Syafi'i salatnya di rumah, ini mesti dipertanyakan Syafi'i yang mana? Ya. Kan Syafi'i banyak. Ente Syafi'i yang mana? Imam Syafi'i kan sholat berjamaah di masjid gitu. Syafi'i siapa nih? Ya banyak masalahnya. Syafi'i di Indonesia banyak jamaah. Makanya harus dibedakan Imam Syafi'i sama Syafi'iyah. Bedakan ya. Ada Syafi'iyah ngaku-ngaku ini ajaran Imam Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i berlepas diri, nggak ada dalam kitabnya. Kata Imam Syafi'i seperti ini, ternyata pas dicek di kitabnya nggak ada. Ente Syafi'i yang mana nih? Makanya bedakan Imam Syafi'i dengan Syafi'iyah. Baik, ada yang ngaku Syafi'iyah tapi Imam Syafi'i berlepas diri. Makanya Imam Syafi'i sampai mengatakan idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Ini perkataan yang terkenal dari Imam Syafi'i. Fa idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, itulah madhabku. Berarti madhabnya Imam Syafi'i apa? Hadis yang sahih. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, merutinkan amalan sunnah. Ini yang patut kita jaga. Kalau kita sudah bisa menjaga amalan wajib, ada amalan-amalan sunnah yang patut kita jaga. Karena fungsi amalan sunnah ini menambal kekurangan yang ada pada amalan wajib. Itu fungsi amalan sunnah. Karena banyak kekurangan ketika kita beribadah. Sholat 5 waktu pasti banyak kekurangan. Ya enggak? Umpamanya ketika sholat 5 waktu berjamaah, imamnya baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada sebagian orang pikirannya menerawang. Kompor udah dimatiin belum? Kunci motor masih nancep ya? Gitu, kondangan kapan nih? Macam-macam pikiran baru iyyaka na'budu. Enggak sempurna ibadah kita, banyak kekurangan. Bahkan sebagian orang lupa jumlah rakaat ketika sholat. Pernah enggak? Itu kita menunjukkan tidak sempurna dalam melakukan amalan wajib. Nah, amalan sunnah fungsinya menambal kekurangan pada amalan yang wajib. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasibun nas bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Ini harus jadi perhatian kita. Sebelum yang lain, amalan sholat lebih dahulu ditimbang. Kemudian qala yaqulu rabbuna azza wa jalla malaikatihi wa huwa a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, dan Allah lebih mengetahui dibandingkan para malaikatnya. Kata Allah, "Unzuru fi sholati 'abdi, atammaha aw naqasaha." Hai para malaikat, lihatlah kepada salat hambaku ini, salat yang 5 waktu, lihat, timbang di mizan amalannya. Atammaha aw naqasaha, sempurna atau enggak? Amalan salat yang 5 waktu. Fa in kana tamam kutibat lahu tamam. Kalau amalan salat 5 waktu yang sempurna, maka kalian catat pahala yang sempurna lagi. Kemudian wa in kana intaqasa minha syai'an, apabila ditimbang amalan salatnya kurang ringan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, hal li abdi min tatawwu. Nah, ini poinnya. Apakah hambaku ini punya amalan sunnah? Punya enggak dia amalan sunnah? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kana tatawwu qala atimu li abdi fardatahu min tatawwuhi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jika hambaku ini memiliki amalan sunnah, Allah berfirman, maka sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan wajib dengan amalan sunnah. Jadi jangan remeh
meremehkan perkara sunnah. Dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa kok. Itu keliru ya, Mak. Karena kalau kita nggak punya amalan sunnah atau amalan sunnah sedikit, sulit nanti buat nambah kekurangan yang ada pada amalan wajib. Dan banyak kekurangan. Puasa Ramadan kemarin lagi puasa ghibah, lagi puasa fitnah, lagi puasa nggak bisa jaga lisan. Itu kekurangan pada amalan wajib kita. Maka di antara yang bisa menambah adalah amalan-amalan sunnah. Di antaranya puasa sunnah. Kemarin di bulan Syawal ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Nabi, man shoma Ramadan tsumma atba'u sittan min Syawal kana kasiyanid dahr. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka kata Nabi seperti berpuasa 1 tahun penuh. Kemudian juga ada puasa Senin dan Kamis. Nabi senantiasa mendawamkannya, puasa Senin dan Kamis. Kenapa Nabi SAW memilih hari Senin dan Kamis untuk melakukan puasa sunnah? Kenapa jemaah? Masya Allah, betul Pak ya. Kata Nabi SAW, tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis. Amal soleh diangkat ke hadapan Allah, ke sisi Allah setiap hari Senin dan Kamis. Jadi di hari Senin dan Kamis ada beberapa peristiwa jemaah. Yang pertama, amal soleh kita diangkat setiap hari Senin dan Kamis di sisi Allah. Yang kedua, pintu-pintu surga dibuka di setiap hari Senin dan Kamis, dan ada pengampunan dosa dalam sepekan itu 2 hari, yaitu hari Senin dan Kamis. Illa rajulan, kecuali seseorang yang bermusuhan dengan saudaranya sampai memaafkan, maka dosanya diampunkan. Tapi kalau masih bermusuhan, pengampunan dosanya ditangguhkan di hari Senin dan Kamis. Itu 2 peristiwa penting di Senin dan Kamis. Maka kata Nabi, fa'uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im. Maka aku suka jika amalanku dihadapkan ke sisi Allah sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Kemudian ada lagi puasa setiap bulannya 3 hari, tanggal 13 Hijriah, 14 dan 15 Hijriah, yang disebut puasa apa? Ayyamul Bid. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimahullah, yang berikutnya amalan yang patut kita istiqomah di atasnya adalah merutinkan sholat malam. Ya, kalau di bulan Ramadan sholat balap itu yang lebih utama dikerjakan di awal malam setelah Isya, yaitu sholat tarawih di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, sholat malam qiyamul lail waktu yang paling utama dikerjakan di sepertiga malam. Waktunya sudah berubah di dalam Ramadan dengan di luar Ramadan. Nah, ketika di bulan Ramadan mungkin sebagian kita nggak pernah ketinggalan sholat tarawih. Terus bagaimana selepas Ramadan? Sudah selesai sholat malamnya? Atau masih ada sisanya? Masih nggak kita istiqomah melakukan sholat malam? Ya, oleh karenanya di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khifta subha fa'awtir bi wahidah. Apabila kalian khawatir masuk waktu subuh, maka sholat witirlah meskipun dengan 1 rakaat. Jadi antara sholat tahajud dengan sholat witir yang paling ditekankan sebenarnya oleh Nabi SAW adalah sholat witir. Ya. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir seumur hidupnya, baik ketika beliau mukim di kota Madinah maupun safar keluar kota Madinah. Beliau tidak pernah meninggalkan 2 sholat sunnah. Yang pertama sholat sunnah witir, yang kedua apa? Saya tahu. Pertama sholat sunnah witir tidak pernah ditinggalkan, baik ketika beliau mukim maupun safar. Yang kedua sholat sunnah apa? Duha enggak? Qobliyah subuh, betul. Sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh tidak pernah ditinggalkan ketika beliau safar maupun mukim. Jadi kalau kita pulang kampung, ya usahakan jangan meninggalkan sholat sunnah fajar. Jangan juga berusaha menjaga sholat witir, karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu uswah hasanah kita. Jadi kalau safar, kalau kita menjadikan Nabi uswatun hasanah, ya, maka tidak perlu melakukan sholat sunnah rawatib. Lagi di kampung nih, qobliyah tuhur, ba'diyah tuhur. Karena Nabi tidak melakukan, memang Nabi tidak melakukan. Nabi kuat gak? Kuat bisa, tapi Nabi tidak melakukan. Kenapa? Karena musafir, orang safar mendapatkan rukhsah, keringanan-keringanan. Yang puasa aja boleh buka ketika safar.
yang 4 rakaat jadi kosong jadi 2 rakaat. Oleh karenanya Nabi tidak pernah melaksanakan salat sunnah rawatib ketika safar, hanya menjaga salat witir dan salat sunnah saja, hanya itu saja. Ya. Kemudian juga ada celaan dari Nabi SAW kepada salah seorang sahabat yang sering melakukan sholat malam kemudian tiba-tiba ditinggalkan, tapi Nabi tidak sebut namanya. Kata Nabi SAW, ya Abdullah, wahai Abdullah. Abdullah di sini para ulama berbeda pendapat antara Abdullah ibn Abbas dengan Abdullah ibn Umar. Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mislah fulan. Jangan kau seperti si fulan. Nabi tidak menyebut nama. Jangan kau jadi seperti si fulan. Karena yang mulaila wa taraka qiyamal lail. Dahulu dia biasa mengerjakan sholat qiyamul lail, tapi sekarang dia tinggalkan, dicela oleh Nabi. Ya Abdullah, jangan kamu jadi kayak dia ya seperti sebulan, karena dulu dia sering sholat malam, tapi sekarang dia tinggalkan, dicela oleh Nabi. Oleh karenanya kalau kita tidak mau masuk celaan Nabi, ya usahakan sholat qiyamul lail jangan ditinggalkan kalau bisa. Dan kita berdoa kepada Allah minta istiqomah dalam menjalankan sholat malam, karena sholat malam itu sifat orang-orang yang soleh. Para ulama salaf terdahulu, orang-orang yang soleh yang terdahulu itu senantiasa mendawamkan sholat malam meskipun sedikit. Itu sifat orang-orang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kaum muslimin rahimahullah, amalan berikutnya yang kita harus istiqomah di atasnya adalah istighfar dan banyak berdoa. Banyak beristighfar, banyak berdoa. Dari Thawbah radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi istighfaru salatan." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai mengerjakan salat yang 5 waktu, beliau beristighfar 3 kali. Jadi setelah selesai ibadah, kata para ulama, umumnya ditutup dengan istighfar, bukan dengan hamdalah. Secara umum ya, konsep ibadah itu seperti itu. Setiap selesai mengerjakan ibadah ditutupnya dengan istighfar, bukan hamdalah. Enggak. Lantas timbul pertanyaan, kenapa Ustaz, kita kan lagi sholat, tapi kok kita mohon ampun setelah sholat, bukannya alhamdulillah? Kenapa jemaah? Ada kesalahan, betul. Karena kita sadar di dalam menjalankan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib atau ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah itu banyak kekurangan. Seperti dalam sholat yang saya contohkan tadi, ya, jasadnya sholat, fisiknya sholat, tapi jiwanya nerawang kemana-mana, itu nggak sempurna ibadah itu. Atau gerakannya salah, nggak sesuai dengan sifat sholat Nabi. Makanya kata Nabi SAW, kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Sampai Z. Mungkin gerakan kita salah, nggak sesuai contoh, maka kita istighfar. Bacaan Quran kita salah, rusak, berantakan mungkin. Kita sadar nggak sempurna. Puasa kita kemarin mungkin suka fitnah orang, suka ngomongin orang, nggak sempurna. Maka selesai ibadah secara umum ditutup dengan istighfar. Oleh karena setelah kita menuntut ilmu di majelis ilmu ditutup dengan apa coba? Kafaratul majlis. Ya nggak? Kafarat. Di ujungnya bagaimana tadi? Astaghfirullah wa atubu, istighfar sama taubat. Bukan alhamdulillah udah selesai menuntut ilmu. Habis sedekah, kita sedekah 10 juta, istighfar jemaah. Astagfirullah, saya baru bisa segini, orang-orang lain udah banyak. Istighfar, mohon ampun, saya mohon ampun ya Allah, baru bisa segini saya sedekah. Bukannya apa? Bukannya hamdalah. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, yang kita harus istiqomah di atasnya adalah tetap rutin membaca Al-Quran, meskipun 1 halaman per hari. 1 halaman per hari. Kalau di bulan Ramadan itu luar biasa. Mungkin jamaah di sini bisa dapat 1 juz 1 hari, ya enggak? Itu mungkin ada yang 2 juz 1 hari. Terus selepas Ramadan gimana? Masih seperti itu atau sudah ditaruh lemari? Ya. Atau masih istiqomah? Oleh karena orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu dengan membacanya, maka banyak kebaikan yang dia peroleh. Kata Nabi SAW dalam
hadis riwayat Imam Tirmidzi, dia bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'anul Karim, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalha. Dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti banyak kebaikan yang didapat. Alif lam mim 30 kebaikan. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wal hasanatu yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus sayyi'at. Sayyi'at itu keburukan-keburukan atau dosa-dosa. Kita baca kalam Allah, setiap hurufnya keluar 10 kebaikan. Dosa-dosa kita terhapus, keburukan-keburukan kita terhapus lantaran membaca kalam Allah. Oleh karenanya hendaknya bagi kita memperhatikan keistiqomahan kita selepas bulan Ramadan, terutama menuntut ilmu jemaah. Karena menuntut ilmu ibadah yang sangat agung kata para ulama di akhir zaman. Karena ilmu itu yang akan mengangkat derajat kita, dan Allah memberikan apresiasi kepada penuntut ilmu. Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Niscaya akan kami tinggikan orang-orang yang beriman di antara mereka dan orang-orang yang berilmu darajat, beberapa derajat. Ini bentuk apresiasi Allah kepada para penuntut ilmu seperti jamaah pagi hari ini, para penuntut ilmu. Banyak keutamaan yang didapat. Dan ada kabar gembira bagi siapa saja yang istiqomah sampai akhir hayat. Di dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32 Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah mengatakan, kemudian Allah akan mengutus malaikat-malaikat kepada mereka. Ini keutamaan orang istiqomahnya, Pak. Diutus kepada mereka malaikat-malaikat Allah untuk mendampingi orang-orang yang istiqomah. Dan malaikat tersebut mengatakan, ala takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan aku berikan kabar gembira dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Ini keutamaan orang yang istiqomah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, ketika seseorang sedang mengalami sakratul maut, orang yang senantiasa istiqomah di atas agama Allah mengalami sakratul maut, maka malaikat-malaikat tersebut membisikkan di telinganya. Entah lagi tersengal-sengal, ya, nafas sudah sampai tenggorokan, malaikat-malaikat membisikkan di telinga orang tersebut. Ala takhaf, jangan kamu takut. Wala tahzanu, jangan kamu sedih. Kata Ibnu Katsir, jangan kamu takut terhadap apa? Terhadap perkara kematian yang sebentar lagi akan kamu temui. Di antaranya perkara fitnah kematian. Fitnah kematian itu banyak. Fitnah kubur, pertanyaan malaikat di alam kubur. Jangan kamu takut tentang perkara yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaumul hisab, tentang perkara pembagian catatan amal, tentang perkara melewati sirat, tentang perkara melewati kontrol. Jangan kamu takut kata malaikat, karena ada perkara yang sebentar lagi akan kamu temui dari kematian. Wala tahzanu, jangan kamu sedih. Kata Ibnu Katsir, dari perkara dunia yang sebentar lagi akan kamu tinggalkan. Perkara dunia banyak, dari istri yang kau cintai, anak-anak yang kau sayangi, harta yang kau bangga-banggakan. Jangan sedih. Kenapa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aku beri kabar gembira kepadamu tentang surga yang dijanjikan Allah kepadamu. Itu keutamaan orang yang istiqomah ketika sakaratul maut. Artinya apa? Istiqomah kita tuh sampai akhir hayat menjemput kita, ya. Makanya Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung penutupnya. Kemudian Allah mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamu gak usah khawatir. Malaikat mengatakan, nahnu awliya. Nahnu awliya'ukum. Kami ini pelindung-pelindung kamu di kehidupan kamu di dunia maupun di akhirat. Gak usah khawatir. Kemudian walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kemudian kata malaikat tersebut, di dalam surga kamu memperoleh apa
nuzulan min ghafurir rahim, sebagai penghormatan bagimu dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah memberi penghormatan kepada orang-orang yang istiqomah sampai akhir hayat. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat kita. Dan ada doa dari Nabi SAW agar kita diwafatkan dalam keadaan istiqomah. Doanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan hendaknya dibaca di setiap sujud di dalam salat. Setiap sujud di dalam salat. Ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini sebagai pembuka yang kajian kitab Surah An-Nabawiyah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan juga kita istiqomah di atas menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini agak berat, banyak halangannya biasanya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekarang mungkin kita buka sesi tanya dan jawab. Ya. Dengan materi yang tadi disampaikan sebagai pembukaan dari materi Surah An-Nabawiyah, mungkin ini mengingat kita setelah kita Ramadan beberapa bulan yang lalu. Jadi bagaimana kita menjaga istiqomah ibadah kita seperti yang tadi disampaikan. Untuk itu pada Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, mudah-mudahan kita mendengar kita. Silakan. Iya. Aku pertanyaannya gimana orang yang belum mengenal agama Islam, namanya masa fatrah itu masa nabian belum diutus ya, antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW itu ada masa fatrah, jeda panjang. Lantas bagaimana juga orang yang tinggal di hutan, maka kata para ulama nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keputusan Allah Subhanahu wa taala? Disuruh memilih nanti di akhirat. Ya, disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diuji. Karena Allah itu Maha Adil. Ya. Allah Maha Adil. Ya. Ada orang-orang yang memang belum mengenal Islam karena tidak didawahkan Islam di pedalaman, mungkin masih ada di negara kita ya, di pelosok-pelosok. Dia nggak tahu agama, ateis namanya, karena belum ada yang mendakwahkan. Nanti perkaranya kata para ulama dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahu a'lam bishawab. Iya. Yang lain? Coba. Waalaikumsalam. Baik ya. Jadi kalau kita lagi safar, kemudian kita sholat di masjid, mendapati sholat berjamaah di masjid, maka kata para ulama sempurnakan ya rakaat sholat kita bersama imam. Sempurnakan jumlah rakaat kita bersama imam. Kalau kita ikut sholat berjamaah ketika safar, umpamanya kita sudah sampai kampung halaman mau sholat di masjid, ya, sholat di masjid, sholat zuhur umpamanya. Karena kita ikut sholat berjamaah bersama imam, maka ikut imam. Ya, jumlah imam diutamakan, jadi imam dijadikan untuk diikuti. Tapi boleh juga ketika kita safar pilih sholat di rumah, atau mungkin kalau lagi dinas di hotel atau di apartemen, ya, itu boleh dengan mengkosor. Mengkosor itu yang 4 rakaat dikosor menjadi 2 rakaat, karena orang-orang yang safar itu mendapatkan rukhsah atau keringanan ya di dalam ibadah. Di antaranya sholat itu dapat dikosor dan bisa dikerjakan di rumah ketika kita sedang dalam kondisi safar. Apabila kita ikut imam di masjid di tempat kita safar, maka harus disempurnakan mengikuti imam. Seperti itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya. Waalaikumsalam.
jahil dulu ya, kita nggak tahu sholat lima waktu itu hukumnya wajib, akhirnya kita tinggalkan. Kemudian kita hitung-hitung, kayaknya saya udah 3 tahun nggak sholat wajib. Wajibkah kita mengqadha? Ya, para ulama madhab mengatakan wajib. Namanya meninggalkan sholat setahun atau 2 tahun. Habis sholat zuhur, salam, dia berdiri lagi. Sholat zuhur 4 rakaat lagi selama 2 tahun. Maka dia akan terjadi apa? Selesai sholatnya. Itu pendapat yang pertama ya, dari ulama madhab, baik madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Tetapi pendapat yang lebih kuat kata sebagian para ulama adalah cukup dengan taubatan nasuha. Taubat nasuha, menyesal ya, tidak akan mengulanginya lagi, maka itu sudah cukup baginya. Karena kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batas, maksudnya melakukan dosa. Di antara dosa adalah meninggalkan sholat. La taqnatu min rahmatillah, jangan kau putus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni setiap dosa, termasuk dosa meninggalkan sholat, selama dia taubatan nasuha. Termasuk dosa syirik besar, selama nafas belum sampai ronggongan, sebelum matahari terbit di sebelah barat, Allah ampuni dosa kesyirikan. Bukankah para sahabat Nabi SAW dulu melakukan kesyirikan besar, bahkan menyembelih anak-anak mereka, menyembah berhala, tapi ketika mereka taubat, Allah terima taubat mereka ya. Jadi saya lebih cenderung pada pendapat yang kedua, cukup dengan taubatan nasuha dan tidak akan mengulanginya lagi, menyesal dan tidak akan mengulanginya kembali. Ya Allahu a'lam bishawab. Ya. Ibu dua yang bukan ya. Ya, silakan. Oke, lagi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Iya, baik. Iya, jadi kalau untuk ibu-ibu anak rewel itu ada riwayat dari Nabi SAW. Nabi itu menggendong cucunya Hasan Hussein ketika sholat. Gendong. Jadi boleh. Itu gerakan yang tidak membatalkan sholat. Namanya kita punya bayi rewel. Waktu sholat kita tetap sholat sambil menggendong. Ya, begitu ruku ditaruh dulu. Ya. Tidak, kalau mau diangkat lagi. Sujud ditaruh dulu. Sujud. Duduk di antara dua sujud, digendong lagi. Sujud ditaruh lagi. Ini tidak membatalkan sholat. Dan ini pernah ada riwayat sahih dari Nabi ketika menggendong cucunya Hasan Hussein. Kemudian yang berikutnya apa tadi, Bu? Oh, sholat isya ya, diundur. Ada riwayat yang sahih dari Nabi untuk sholat isya itu boleh diundur. Sampai-sampai Nabi mengatakan ini waktu yang lebih utama untuk mengerjakan sholat isya, kurang lebih jam 10. Dan pendapat yang terkuat, batas mengerjakan sholat isya itu separuh malam itu jam 12 malam. Ya, pendapat terkuat. Ya, walaupun ada yang mengatakan sebelum subuh, tapi pendapat yang terkuat itu sampai jam 12 malam. Maka untuk sholat isya ini ada toleransi. Ya. Kalau ada uzur syar'i seperti anak rewel dan sebagainya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Iya, Pak. Pertama soal sholat di masjid kan tadi sebagai ulama yang sangat wajib saja. Jadi kalau misalnya ada ini kan jadi kita juga mengingatkan teman-teman terutama yang di sudah seperti ini agar mau untuk sholat wajib terus berjalan dengan seperti ini. Tapi kalau kita bilang itu wajib kan maksudnya artinya kan kalau dia tidak mungkin berdosa. Apakah ini perlu kita gaungkan seperti itu?
Ada orang yang hidup tapi dianggap mati. Maksudnya apa? Hatinya mati, azan aja nggak mau. Tapi giliran naik gunung, ke mall, belanja, mau dia. Anak-anak muda ke gunung tuh ribuan kilometer ditempuh. Padahal rumahnya jaraknya 200 meter dari masjid, tapi azan berat kakinya. Jadi yang pertama cukup bagi kita memandangkan azan. Itu panggilan untuk sholat. Makanya nggak tepat kalau orang mati diazanin, orang udah mati azanin. Ntar kalau bangun pada ganggu semua. Udah nggak bisa sholat coba. Orang mati gak usah diazanin. Itu panggilan buat orang yang masih hidup. Nanti kalau bangun repot. Ya, ngambil wudhu, sholat, tabur semua nanti. Jadi azan fungsinya panggilan sholat untuk orang yang masih hidup. Ya, seperti itu. Adapun kata Nabi ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Orang-orang tetangga kita yang belum ke masjid, maka nasihat dengan nasihat yang baik. 4 mata ya, sampaikan itu wajib loh. Kenapa sih kok nggak mau sholat? Ya, ayolah sholat. Kasih hadiah nggak apa-apa, kalau kamu mau sholat nanti saya kasih hadiah. Awal-awal nggak apa-apa. Jadi cukup dengan adab. Nanti Allah buka hati-hati manusia. Cukup dengan adab. Setelah itu kalau mau nasihati itu lebih baik. Tapi ingat nasihat itu 4 mata. Karena kata Imam Syafi'i, kalau nasihat itu diberikan depan orang banyak, itu bukan nasihat, tapi membuat malu. Kalau lagi ini kamu kok harus sholat subuh sekarang? Itu membuat malu kata Imam Syafi'i. Jadi nasihat itu alangkah baiknya dilakukan dengan 4 mata. Bisa secara lisan, bisa secara tulisan. Kalau nggak seru dengan lisan, maka kirim artikel di grup, di grup tentang apa? Bahaya meninggalkan sholat. Mudah-mudahan artikel tersebut dikirim ke grup, ada yang baca dapat hidayah. Jadi takut, Pak, saya takut. Akhirnya dia sholat berjamaah masjid. Itu Pak. Baik, mohon maaf, saya pikir cukup.